Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh kembali menyapa saudara-saudara pada kesempatan ini. Saya selalu berdoa, kiranya Tuhan masih menyertai kita dengan penuh sukacita dan tentu di dalam kasih-Nya. Maka mari saudara-saudara, saya mau ajak kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam PHD INA pada minggu ini, tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat kembali firman Tuhan dalam perikop hari ini, di mana ketika Nabi Yesaya menyerukan kembali kepada bangsa Israel supaya mereka untuk kembali mencari Tuhan, menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, terlebih untuk memahami kembali apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti apa yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudara, sepintas ketika kita membaca perikop ini dan melihat kata carilah, kita diajak seperti untuk pergi ke suatu tempat dan mencari Allah di tempat itu. Dan banyak orang salah mengartikan tentang perkataan Yesaya ini yang mengatakan carilah. Seperti kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang salah mengartikan untuk menemukan sesuatu apa yang sebenarnya mereka rindukan di dalam kehidupan ini. Mereka mencari di tempat yang salah, mereka mencari ke arah yang salah, mereka mencari dengan jalan yang tidak benar, sehingga tidak akan pernah terpenuhi, tidak akan pernah mereka rasakan apa yang mereka rindukan, tidak akan pernah mereka temukan di dalam kehidupan. Ketika seseorang itu merasa bosan di rumah, dia kemudian pergi mencari tempat-tempat yang ramai, di mana dia berasumsi bahwa ketika dia berada di tempat itu, maka dia akan happy, dia akan terpuaskan. Atau ketika seseorang itu mengalami jalan buntu, frustasi atau depresi karena apa yang sedang dia hadapi saat ini, dia mau mencari sendiri dengan caranya, dia mau menemukan sendiri dengan rancangannya, dengan hal-hal yang dia pikirkan, sehingga bukan menjadi memberikan solusi kepadanya, tapi semakin membuat dia terjatuh dari apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya menyerukan ini kepada bangsa itu, bukan mengatakan supaya bangsa itu pergi ke suatu tempat
mana Tuhan seperti hanya berada di tempat itu. Sehingga ketika mereka berada di tempat itu, mereka akan bertemu dengan Tuhan. Bukan, Yesaya bukan mau mengajak mereka untuk memahami perkataan itu dengan cara yang demikian. Tapi Yesaya mau mengajak mereka untuk mari kembalilah ke tempat di mana engkau telah ditebus Allah, engkau telah dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan yang menjadi bahagian dari rancangan Tuhan untuk menghantarkan engkau kepada suatu tempat yang indah, yaitu tanah perjanjian, di mana berkat-berkat Tuhan telah disediakan bagimu. Ini adalah satu bahagian yang telah dirancangkan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Namun permasalahannya adalah ketika Allah telah menentukan yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel itu, bangsa itu tidak menyadari bahwa Allah lah yang telah berkarya di dalam perjalanan kehidupan mereka, bahwa Allah lah yang telah merancangkan semua ini untuk sampai kepada suatu tahapan yang lebih baik lagi. Justru mereka malah semakin mencari sesuatu itu dengan mengandalkan pikiran mereka. Justru mereka melihat bahwa apa yang mereka alami itu adalah di luar dari kendali Allah. Sehingga mereka mencoba mencari apa yang bisa memuaskan, apa yang bisa seperti bahwa mereka keluar dari kesusahan itu dengan cara mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri, dan banyak dengan cara-cara duniawi. Bangun dewa-dewa Baal, melakukan kejahatan-kejahatan yang semakin mendukakan hati Tuhan di hadapan bangsa Israel. Untuk itulah kita diajak kembali dalam perikop ini saudara-saudara, ketika Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini mau mengajak bahwa ayo kembalilah ke bagaimana Tuhan telah merancangkan perjalanan kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tetaplah hidup di dalam kesetiaan itu. Tetaplah hidup di dalam kepercayaanmu bahwa Tuhanlah yang telah merancangkan berkarya dalam setiap ini. Sekalipun ketika bangsa itu sedang dilanda kesusahan, ketika ada saja problematika yang sedang kita hadapi, tapi ingatlah itu juga menjadi bahagian rancangan dari karya Tuhan untuk menghantarkan kita, untuk membawa kita kepada suatu karya yang abadi di mana Tuhan telah merancangkan semua itu untuk masa depan hidupmu. Maka ketika engkau mencoba lari dari karya itu, ataupun ketika engkau mencoba menolak proses itu, atau bahkan meninggalkan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup, maka inilah yang akan menjadi penyesalan terbesar di dalam kehidupan, di mana apa yang telah Tuhan rancangkan tadi sesuatu yang lebih indah dari pernah engkau pikirkan, sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia daripada apa yang selalu engkau harapkan di dalam hidupmu itu, akhirnya tidak akan sampai di dalam kehidupan. Pada akhirnya tidak akan pernah engkau rasakan. Karena engkau menolak rancangan itu. Karena engkau meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan telah membawa engkau dalam proses itu yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan.
Maka dalam hal inilah Yesaya mengatakan kepada bangsa itu, ayo kembalilah. Orang fasik hendaknya meninggalkan jalannya. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan hendaknya kembali dan meninggalkan segala rancangan-rancangannya yang tidak baik itu. Bahkan Yesaya mengatakan kepada bangsa itu, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah yang selalu menjadi problematika dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu memang Allah berkarya dalam hidup kita. Ini bukan hanya berbicara satu waktu semata, tapi karya Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah seperti yang telah Tuhan rancangkan di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan hanya sebatas Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, bukan berhenti saja sampai di tahapan itu, tapi lihatlah di padang gurun juga Allah ikut berkarya di dalam kehidupan mereka. Maka dalam hal ini juga kita mau rasakan dalam hidup kita, saudara. Kalaupun agak begitu menyusahkan, agak begitu memberatkan kita yang sedang kita hadapi saat ini, ingatlah, itu juga masih menjadi bahagian dari rancangan Tuhan dalam hidupmu. Di mana apabila engkau bertahan, di mana apabila engkau selalu setia, bahkan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membawa engkau kembali berjalan di jalan yang telah Tuhan rancangkan di dalam hidup. Karena Tuhan belum berhenti terhadap rancangannya dalam hidup. Karena Tuhan belum berhenti dengan apa yang telah Dia bangun di dalam hidupmu, menghantarkan engkau sampai kepada suatu tempat keadaan yang lebih indah, yang lebih mulia dari apa yang kita pikirkan. Karena rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Maka jangan pernah meninggalkan proses itu, sekalipun berat, sekalipun menyusahkan. Karena itu pun juga menjadi bahagian dari rancangan Tuhan di dalam kehidupan. Tapi ketika engkau lari, ketika engkau meninggalkan, ketika engkau putus asa, ataupun menolak janji itu, maka disinilah janji Tuhan itu tidak akan kita rasakan di dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Mereka menganggap bahwa hukuman yang sedang mereka hadapi ini adalah putusnya karya Tuhan di dalam hidup mereka. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan mereka. Seolah-olah apa yang mereka hadapi itu bukan menjadi bahagian dari proses rancangan Tuhan itu dalam hidup mereka. Sehingga mereka mencoba mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, yang pada akhirnya mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka semakin lupa dengan Tuhan. Mereka semakin menjauh dari apa yang telah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan mereka. Maka untuk itulah Yesaya menyerukan kepada mereka untuk kembalilah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu mengasihanimu. Karena Tuhan telah merancangkan itu sejak dahulu dalam hidupmu. Maka ketika engkau kembali kepadanya, itu adalah satu tindakan yang tepat yang harus engkau lakukan kepadanya. Maka ketika engkau berseru kepadanya saat ini, di tengah kesusahan, di tengah beban yang engkau hadapi, maka itu adalah tindakan yang tepat. Sebab Tuhan akan memberi pengampunan, sebab Tuhan akan memberi
pengasihan dengan berlimpah-limpah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Seruan yang disampaikan Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini bukan mau mengatakan supaya kita melihat Tuhan itu dengan cara kita sendiri. Untuk memahami karya Tuhan itu juga dengan mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi kita kembalikan lagi bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini juga masih dalam proses karya dan rancangan Tuhan yang akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang lebih indah. Maka seruan carilah Tuhan ini mau mengajak kepada kita, mari kembalilah kepada Tuhan. Mari berserulah kepada Tuhan. Marilah, ingatlah, Tuhan telah berkarya sejak dahulu di dalam hidupmu. Allah yang telah memulai semua itu, maka Allah juga yang akan mengakhirinya dengan sorak-sorai, dengan pujian di dalam kehidupan. Maka jangan pernah lari dari tengah jalan ini. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dalam rancangannya di dalam hidupmu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hanya hati ini yang telah tertutup untuk Tuhan. Hanya hati ini, pikiran ini yang telah melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan berada di dekat kita pun kita tidak melihatnya. Sehingga ketika kita mengalami proses ini pun kita tidak menganggap itu menjadi bahagian dari karya Tuhan dalam hidup. Maka ketika Tuhan telah memulainya dalam hidup, sekalipun saat ini terasa berat, terasa menyusahkan bagimu, tetaplah ingat, itu pun juga adalah bahagian dari rancangan Tuhan di dalam kehidupan. Maka kembalikan semuanya kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui, selama ia masih membuka tangannya untuk menantikan engkau, selama ia masih memberikan pengasihannya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dan berserulah kepada Tuhan yang menjadi pertolongan kita di dalam kehidupan kita. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan mengutuki, bukan dengan menyalahkan, tapi berserulah kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengakui, sekalipun saat ini aku sedang dalam kelemahan, ini juga menjadi bahagian rancangan Tuhan dalam hidup. Sebab aku percaya Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih indah, yang lebih mulia dalam hidupku ini. Tuhan Yesus memberkati.